Ini usia 2 bulan ya, dari awal tanam sampai usia 65 hari itu udah 2 meter lebih. Dan si rumput biovitas ini dia lebih oke dan sangat diunggulkan apalagi pas waktu musim kemarau seperti ini. Untuk kandungan protein kasar nyampe 18%. Dan oke, kita lihat dari daun. Mantep banget nih Pak Bos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini ada yang 10 tunas. Dan untuk si rumput biovitas ini tanpa penyiraman sama sekali ya Pak Bos. Selamat pagi sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya berada di lahan rumput biovitas. Untuk usia dari awal tanam ini sekitar 65 hari dari awal penanaman. Nah, usia 65 hari dari awal penanaman ini udah lumayan cukup tinggi. Artinya ini usia 2 bulan ya. Oke, Pak Bos bisa dilihat. Ini udah 2 meter lebih untuk tinggi dari awal tanam sampai usia 65 hari itu udah 2 meter lebih. Dan si rumput biovitas ini dia lebih oke dan sangat diunggulkan apalagi pas waktu musim kemarau seperti ini. Untuk saat ini saya sudah lumayan cukup banyak ya untuk pembibitan. Kurang lebih saya dikhususkan untuk pembibitan ada 1 hektar untuk si rumput biovitasnya. Dan sudah terbukti bahwa di saat musim kemarau, jadi sahabat rumah GWF bisa lihat video-video saya yang sebelumnya pas waktu penanaman rumput odot super, ada pakcong dan juga ada biovitas di saat musim kemarau. Itu saya sangat mengunggulkan rumput biovitas. Ya kalau misalkan odot super itu pas waktu tanam musim kemarau paling ya 30-50% persentase tumbuhnya. Dan kalau misalkan untuk pakcong ya sekitar 60% sampai 70%-an. Kalau biovitas itu 90% sampai 95%-an lah. Sama sekali tidak saya sulam si rumput biovitas pas waktu saya tanam di musim kemarau. Artinya secara pengalaman saya itu benar-benar si rumput biovitas membuktikan secara kualitasnya bahwa dia ini memang sangat diunggulkan, apalagi selain dia tahan musim kemarau, kandungan PK pun, kandungan protein kasarnya itu lumayan cukup tinggi. Jadi sudah jelas ini ada penelitian dari BB Biogen. Si biovitas ini adalah produk dari BB Biogen. Secara penelitiannya untuk kandungan protein kasar nyampe 18%. Dan sekilas info juga bahwa BB Biogen ini yang saya tahu mengeluarkan 3 jenis, ada yang namanya Biogres, Biovitas dan juga Bionutris. Nah, yang saya kembangkan banyak itu si Biovitas. Kalau Biogres sebenarnya ada juga tapi peminat kurang karena kandungan PK-nya pun lebih rendah dibanding Biovitas. Dan kalau misalkan Bionutris sebelumnya saya punya tapi secara pertumbuhan kurang lah, lebih unggul si biovitas. Nah, oke sahabat rumah GWF, kita akan melihat secara lebih dekat di usia 65 hari dari awal penanaman itu rumput biovitas seberapa banyak sih untuk tunasnya. Dan untuk tingginya saya katakan ya 2 meter lebih. Oke sahabat rumah GWF, kita akan lihat lebih dekat juga ya, masuk ke dalam, maksudnya ke dalam sana secara tunas yang muncul ada berapa sih.
kita akan lanjut lebih dekat. Oke, kita akan melihat lebih dekat si rumput biovitas secara pertumbuhannya. Oke, kita lihat dari daun. Wah, mantep banget nih Pak Bos. Bisa dilihat si tekstur daunnya pun seperti ini. Kalau untuk tunas yang muncul dari awal penanaman sampai di usia 2 bulan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini ada yang 10 tunas yang muncul. Tapi tidak semuanya rata ya. Misalkan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8 tunas yang muncul. Nah, misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada 7 tunas yang muncul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini ada 9 tunas yang muncul ya. Artinya semuanya tidak merata. Ada yang 7, ada yang 9, ada yang 10, bahkan ada yang nyampe 12. Nah, sahabat rumah GWF, di usia 2 bulan itu dia kalau misalkan pertumbuhannya bagus, ini 65 hari, 2 bulan lebih, dia sudah ada yang muncul batang keras seperti ini. Tapi saya sarankan ya, kalau misalkan untuk awal penanaman, pertahankan kalau misalkan mau panen sampai usia 2 bulan setengah lah. Kenapa? Karena supaya si akar yang bawah ini nanti supaya benar-benar lebih kuat. Jadi kalau misalkan biasanya dipanen usia 1 bulan setengah, kalau misalkan awal tanam itu kan 1 bulan setengah pun dia udah 1 bulan setengah udah tumbuh bagus ya. Artinya udah tinggi juga. Tapi kalau misalkan untuk dipanen sayang karena dia belum kuat si akar bawahnya. Untuk pertumbuhan selanjutnya kalau misalkan katakan dipanen usia 1 bulan setengah atau 2 bulan, biasanya pertumbuhan selanjutnya nanti kurang bagus. Makanya saya lebih menyarankan untuk usia ya paling minimal 2 bulan setengah lah, baru udah bisa dipanen. Nah, Pak Bos, ini saya sangat senang banget untuk rumput biovitas ini karena pertumbuhannya oke ya, sangat oke. Kalau misalkan dari tekstur dia cukup ya, lumayan cukup lembut juga. Untuk perawatan, kalau misalkan dari awal tanam paling minimal ya untuk pembersihan gumbul mah 1 kali aja cukup. Nanti untuk periode selanjutnya tidak usah dibersihkan lagi karena nanti kan si tunasnya makin banyak. Ketika memang makin banyak si tunasnya, itu si rumput liarnya pun akan kalah. Ini kita menggunakan kohe ayam. Kalau misalkan untuk pupuk dasarnya sebenarnya bisa juga pakai kohe domba. Dan untuk perangsang kita pakailah urea, cuman 1 kali itu udah cukup.
Dan untuk si rumput biovitas ini tanpa penyiraman sama sekali ya Pak Bos. Tanpa disiram pun sangat tumbuh maksimal. Pokoknya nanti akan biovitas pada waktunya. Karena ya si biovitas ini udah sangat jelas untuk saat ini sangat diunggulkan. Oke sobat rumah GWF, mungkin itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Terima kasih.